Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu di seluruh Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya Trio Hendro Priyono, peserta pendidikan guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Ciamis, akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.3. Selamat menyaksikan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, pada kali ini saya akan menyampaikan visi guru penggerak. Yang pertama yaitu inquiry apresiatif, yaitu mengidentifikasi tentang hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan utama, lalu A. Ambil pelajaran, selanjutnya G. Gali mimpi, selanjutnya J. Jabarkan rencana, dan yang terakhir A. Atur eksekusi. Baik Bapak Ibu, untuk Bagja, untuk B yang pertama, buat pertanyaan utama, yaitu yang berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran dari visi guru penggerak tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu, dari metode Bagja, A. Ambil pelajaran, dimaksudkan untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Untuk yang selanjutnya dari metode Bagja yaitu G. Gali mimpi, yaitu berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Baik Bapak Ibu, untuk metode Bagja selanjutnya yaitu J. Jabarkan rencana, yaitu dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan kita lakukan Bapak Ibu. Selanjutnya yang terakhir dari metode Bagja yaitu A. Atur eksekusi, yaitu membantu transformasi rencana menjadi nyata. Baik Bapak Ibu, lalu selanjutnya visi guru penggerak yang akan saya lakukan atau dari ide gagasan yang saya buat yaitu terwujudnya generasi yang cerdas, berakhlak, dan berkarakter mandiri, religius, serta kreatif, inovatif. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, saya akan melakukan meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya prakarsa perubahan yang telah saya buat dengan metode Bagja yaitu B yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan, potensi, peluang, dan mendefinisikan tujuan. Lalu tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan.
mendapatkan dukungan, serta konfirmasi tingkat prioritas. Lalu pertanyaannya, yang pertama, bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi? Lalu, tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Lalu yang kedua, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik dengan bermanfaatan teknologi. Dan yang ketiga, mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Untuk selanjutnya, metode Bagja dalam prakarsa perubahan yaitu A. Ambil pelajaran. Nah, di sini pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan, potensi, atau peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok atau melakukan survei atau kuesioner. Lalu untuk pertanyaannya, terdapat 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama, siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Lalu yang kedua, teknologi pembelajaran apa saja yang digunakannya? Dan yang ketiga, bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Selanjutnya, tindakan atau penyelidikan. Terdapat 2 indikator di sini yang telah saya buat Bapak Ibu. Yang pertama, mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi. Lalu yang kedua, mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas peserta didik. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya dengan metode Bagja, di sini G. Gali mimpi. Diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud. Membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Tindakan yang diharapkan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan. Untuk pertanyaannya, terdapat 3 indikator Bapak Ibu yang telah saya buat. Yang pertama, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Lalu yang kedua, bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain? Dan yang ketiga, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Di sini untuk tindakan atau penyelidikannya terdapat 3 indikator yang telah saya buat Bapak Ibu. Yang pertama yaitu membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Lalu yang kedua, melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Dan yang ketiga, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten tentang hal tersebut Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, dengan metode Bagja, saya telah membuat prakarsa perubahan dari J. Jabarkan rencana. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera atau langkah berani yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini yaitu dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian dan tahap demi tahap. Lalu untuk pertanyaannya di sini saya telah membuat 3 indikator.
Yang pertama, apakah langkah-langkah untuk memulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Yang kedua, apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Lalu yang ketiga, bagaimana usaha menjaga keberlanjutan dalam pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas. Lalu tindakan atau penyelidikan yang telah saya lakukan, saya di sini membuat 3 indikator Bapak Ibu. Yaitu yang pertama, membuat perangkat pembelajaran LKPD dan instrumen penilaian yang tepat. Yang kedua, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Lalu yang ketiga, pemberian reward pada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar yang tinggi. Baik Bapak Ibu, lalu yang terakhir dengan metode Bagja, prakarsa perubahan yaitu A. Atur eksekusi. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif serta berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang, mengelola konflik, memonitor atau mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini yaitu dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas, budaya belajar, serta evaluasi dan refleksi. Lalu untuk pertanyaannya yang telah saya buat yaitu terdapat satu indikator, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten. Lalu tindakan atau penyelidikannya itu saya telah membuat satu indikator yaitu membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi setiap minggunya. Baik Bapak Ibu, demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Demikian Bapak Ibu, video tugas demonstrasi kontekstual yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin apabila banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.